Bayangkan, sebelum matahari benar-benar terbit, jutaan anak di Indonesia sudah bersiap mengenakan seragam, menyikat gigi dengan mata setengah tertutup, dan bergegas meninggalkan rumah untuk mengejar waktu. Pertanyaannya, kenapa mereka harus memulai hari sedini itu? Apakah benar otak bekerja paling baik di pagi hari? Atau sebenarnya ini hanyalah warisan kebijakan yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang? Inilah fakta mengejutkan yang tidak banyak diketahui. Waktu masuk sekolah di Indonesia, yang ditetapkan pada pukul 7 pagi, ternyata punya sejarah, motif tersembunyi, hingga dampak yang belum banyak dibicarakan. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, jika kamu pernah merasa terlalu mengantuk saat upacara bendera, atau bahkan tidur di dalam kelas karena harus bangun sebelum ayam berkokok, silakan tekan tombol like dan tulis di kolom komentar. Jam berapa kamu biasa bangun untuk berangkat sekolah? Jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan edukatif lainnya yang membuka wawasan seperti ini. Untuk memahami mengapa sekolah dimulai pukul 7 pagi, kita harus menelusuri akar sejarahnya. Menurut arsip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penetapan jam masuk sekolah di Indonesia sudah ditetapkan sejak masa Orde Baru, sekitar akhir dekade 60-an hingga awal 70-an. Saat itu, pemerintah berupaya menyelaraskan kegiatan pendidikan dengan ritme kerja pegawai negeri dan aktivitas masyarakat secara umum. Pemerintah pusat ingin menciptakan efisiensi waktu, di mana seluruh aktivitas masyarakat dimulai pada pagi hari. Namun, ada alasan yang lebih praktis, keterbatasan ruang kelas. Di banyak daerah, terutama kota besar, jumlah siswa jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ruang kelas yang tersedia. Maka muncullah sistem 2 gelombang, siswa pagi dan siswa siang. Supaya siswa pagi bisa selesai sebelum siang, maka mereka harus mulai lebih awal. Artinya, pukul 7 pagi dianggap sebagai titik kompromi terbaik. Salah satu kota yang mengalami kepadatan murid luar biasa adalah Jakarta. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2010, satu sekolah menengah negeri bisa memiliki lebih dari 1.200 siswa. Ini memaksa penggunaan sistem shift agar seluruh siswa tetap mendapatkan hak belajar. Tapi apakah sistem ini efektif secara psikologis dan biologis? Sebuah studi menarik dari American Academy of Pediatrics menyarankan bahwa waktu ideal bagi remaja untuk mulai belajar adalah pukul 8.30 pagi atau lebih siang. Mengapa? Karena ritme sirkadian remaja secara alami mendorong mereka untuk tidur lebih larut dan bangun lebih siang. Maka, ketika sekolah dimulai terlalu pagi, mereka belum berada dalam kondisi optimal untuk belajar. Ini bukan sekadar malas, melainkan fenomena biologis yang didukung oleh sains. Kita kembali ke Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah wacana jam masuk sekolah pukul 5.30 pagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada awal tahun 2023. Gubernur NTT saat itu ingin meningkatkan kedisiplinan siswa dengan membuat mereka bangun lebih pagi. Namun wacana ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dan remaja. Sebagai perbandingan, Finlandia, negara yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, justru memulai sekolah antara pukul 9 hingga 9.30 pagi. Siswa diberi waktu cukup untuk tidur, sarapan, dan mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum belajar. Hasilnya, kesejahteraan siswa meningkat, tingkat stres menurun, dan prestasi akademik tetap tinggi. Di Jepang, waktu masuk sekolah bervariasi, tetapi rata-rata dimulai sekitar pukul 8 pagi. Namun mereka memiliki sistem persiapan mental yang unik, seperti senam pagi bersama, kegiatan kebersihan kelas, hingga waktu refleksi yang membuat siswa siap secara psikologis. Lalu, mengapa Indonesia tidak mengikuti jejak negara-negara tersebut? Jawabannya terletak pada 3 faktor utama: kultur masyarakat, efisiensi transportasi, dan kebijakan administratif yang lambat berubah. Kultur masyarakat Indonesia masih menganggap bangun pagi sebagai tanda kedisiplinan dan kesuksesan. Bangun siang rezeki dipatok ayam, begitu kata pepatah. Maka jika ada siswa berangkat sekolah pukul 9, akan dianggap malas dan tidak tertib. Kedua, faktor transportasi. Di kota-kota besar, kemacetan menjadi mimpi buruk harian. Dengan memulai sekolah lebih pagi, diharapkan siswa tidak terjebak di jam sibuk kantor. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sekolah menjadi salah satu penyumbang kemacetan pagi hari. Ketiga, dan ini yang paling penting, perubahan kebijakan pendidikan bukan hal yang mudah. Harus ada kajian panjang, diskusi lintas kementerian, dan uji coba lapangan sebelum perubahan diterapkan. Maka meskipun sains menunjukkan bahwa memulai sekolah lebih siang lebih baik bagi kesehatan dan kemampuan belajar siswa, implementasinya masih sangat lambat.
Jika kamu merasa konten ini membuka wawasanmu, bantu sebarkan informasi ini dengan menekan tombol bagikan. Semakin banyak orang tahu fakta ini, semakin besar peluang kita mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada generasi muda. Dampak dari masuk sekolah terlalu pagi tidak hanya soal mengantuk di kelas. Ada konsekuensi jangka panjang yang lebih serius. Menurut penelitian dari University of California, kurang tidur secara kronis pada remaja berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Lebih dari itu, performa akademik siswa juga terpengaruh secara signifikan. Menariknya, beberapa sekolah di Indonesia mulai menyadari hal ini. Di Bandung misalnya, beberapa sekolah swasta sudah memulai pelajaran pada pukul 8 pagi. Hasilnya cukup menggembirakan. Para siswa mengaku lebih segar, lebih siap belajar, dan tidak lagi tertidur di bangku kelas. Kepala sekolah menyatakan bahwa tingkat keterlambatan menurun, dan interaksi antara guru dan murid menjadi lebih hidup. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Banyak orang tua yang masih khawatir jika anaknya pulang terlalu sore, karena akan sulit dijemput atau terkena risiko kejahatan jalanan. Maka sistem transportasi publik yang aman dan terintegrasi menjadi prasyarat jika jam sekolah akan dimundurkan. Selain itu, guru juga menghadapi dilema. Dengan jam masuk yang lebih siang, mereka harus bekerja hingga lebih sore, yang bisa mengganggu waktu keluarga atau kegiatan tambahan mereka. Maka, jika kita ingin mengubah jam masuk sekolah, kita juga harus mengubah seluruh ekosistem pendidikan. Sekarang bayangkan, bagaimana jika Indonesia melakukan uji coba besar-besaran, memundurkan jam masuk sekolah menjadi pukul 8.30 pagi, berdasarkan data ilmiah dan evaluasi yang menyeluruh? Apakah siswa akan lebih bahagia? Apakah angka kecemasan akan menurun? Dan apakah prestasi mereka akan meningkat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Di Amerika Serikat, beberapa distrik pendidikan yang mengubah jam sekolah dari pukul 7 pagi menjadi 8.30, melaporkan peningkatan skor akademik, penurunan tingkat absensi, dan bahkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja. Karena anak-anak mereka tidak lagi mengantuk saat mengemudi ke sekolah. Jika negara lain bisa melakukannya, Indonesia juga bisa. Tapi langkah pertama adalah kesadaran. Kesadaran bahwa bukan hanya konten pelajaran yang penting, tapi juga kapan dan bagaimana pelajaran itu diberikan. Jadi jika kamu pernah tertidur di kelas matematika karena semalam harus menyelesaikan PR dan paginya bangun sebelum fajar, ketahuilah bahwa kamu bukan satu-satunya. Dan kamu bukan malas. Kamu hanyalah bagian dari sistem yang mungkin sudah waktunya diubah. Apakah kamu setuju jika jam masuk sekolah di Indonesia dimundurkan? Atau kamu merasa sistem saat ini sudah cukup? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kamu merasa topik ini penting, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya dari dunia pendidikan, sains, sejarah, dan kehidupan sosial. Sekolah pukul 7 pagi bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah hasil dari sejarah, budaya, dan kebijakan publik. Tapi bukan berarti ia tak bisa dipertanyakan. Karena pendidikan seharusnya bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga memastikan tubuh dan jiwa siap untuk menerimanya.